Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan Dwi Putra dengan NIM 2201072057. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan. Di sini saya akan membahas yaitu pengertian bank, dasar hukum bank, fungsi bank, asal-usul bank, sejarah perbankan Indonesia, jenis-jenis bank, jenis-jenis kantor kegiatan usaha bank, dan macam-macam lembaga keuangan non-bank dan perbedaan dengan lembaga keuangan. Oke, pertama saya akan membahas tentang pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyalur dana dari masyarakat yang surplus ke masyarakat yang membutuhkan dana. Bank juga memiliki peran sebagai lembaga perhimpunan dana dari masyarakat yang menyediakan jasa perbankan, seperti pelayanan giro, tabungan, kredit, dan jasa keuangan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum perbankan. Bank memiliki dasar hukum, di mana itu telah diatur pada pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana yang berbunyi pembukaan kantor cabang perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Maksudnya, di mana pembangunan bank hanya boleh dibangun atas adanya izin Bank Indonesia. Jika tidak, maka itu akan dianggap sebagai ilegal. Yang kedua, yaitu persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank perkreditan rakyat sebagai dimaksud dalam ayat 1, yang dimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maksudnya ialah syarat dan cara pembukaan kantor bank harus mengacu pada ayat 1 tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi bank itu sendiri. Fungsi bank itu terdiri dari yang pertama sebagai tempat penyaluran dana, di mana maksud dari penyaluran dana itu sendiri yaitu di mana nasabah memasukkan uangnya ke bank dan bank akan menyalurkannya ke tempat-tempat yang membutuhkan. Yang kedua, fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan dana, yang di mana itu bank menawarkan tempat simpanan uang untuk nasabah, yaitu seperti deposito, giro, dan pinjaman lainnya. Yang tiga yaitu memberikan pinjaman uang atau kredit, yaitu bank memberikan pinjaman dengan syarat atau ketentuan yang berlaku gitu. Jadi nggak asal pinjam gitu guys. Yang keempat yaitu fungsi bank yaitu memberikan layanan jasa perbankan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang asal-usul bank. Bank berasal dari bahasa Italia yang berarti banco, yang biasa orang Italia sebut sebagai banco, yang berarti meja. Awalnya bank hanya berupa meja yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, dan bank modern pertama kali didirikan pada abad 14 di Italia. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perbankan di Indonesia. Perbankan Indonesia dimulai pada tahun 1906 dengan berdirinya Dejavs Bank atau DJB oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1953 didirikannya lah bank sentral pertama, yaitu Bank Rakyat Indonesia, sebagai bank pertama milik negara atau milik pemerintah. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis bank. Beberapa jenis bank yang ada di Indonesia antara lain itu bank umum, di mana bank umum ini ialah bank komersial yang berfungsi sebagai bank retail atau korporat. Yang kedua itu bank nasional. Bank ini dimiliki oleh pemerintah dan dioperasikan oleh pemerintahan Indonesia. Bank nasional seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintahan gitu. Oke, selanjutnya itu bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Danamon, maupun Bank Mega. Yang ketiga, selanjutnya yaitu bank asing. Di mana bank ini memiliki cabang atau kantor perwakilannya di Indonesia, tapi bank pusatnya ada di luar negeri. Contohnya Bank Citibank dan Bank HSBC. Selanjutnya itu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, di mana BPR adalah lembaga keuangan yang lebih kecil dan biasanya fokus pada pelayanan perbankan di daerah pedesaan atau wilayah tertentu guys. Mereka melayani masyarakat dengan jumlah modal yang lebih rendah. Yang selanjutnya itu bank syariah, dari namanya aja syariah guys, berarti ini menerapkan prinsip-prinsip Islam. Mereka menawarkan produk layanan yang sesuai dengan hukum syariah, seperti tabungan syariah dan pembiayaan syariah, di mana bank syariah ini tidak memungut bunga guys gitu. Selanjutnya itu bank pembangunan daerah atau BPD. BPD adalah bank yang beroperasi di tingkat provinsi dan dimiliki oleh pemerintahan provinsi sendiri. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Oke, selanjutnya yaitu bank perusahaan, di mana bank perusahaan ini adalah bank yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu.
yang dimana contohnya bank perusahaan ini seperti bank BUMN, bank MNC dan lain-lain sebagainya guys. Selanjutnya itu bank digital. Bank digital adalah bank yang beroperasi secara online melalui aplikasi guys. Perbankan mereka menawarkan kemudahan akses perbankan tanpa perlu ke kantor fisik. Jadi tinggal akses di handphone kalian gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis bank tersebut dan spesialisasi masing-masing dalam memenuhi kebutuhan keuangan beragam Indonesia. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis kantor dan kegiatan usaha bank. Kantor bank terdiri dari kantor pusat, yang kedua kantor cabang, di mana kantor cabang itu maksudnya ya ada perwakilan gitu di daerah lain. Ketiga adanya kantor kas, maksudnya ialah tempat di mana sebuah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menguasai semua transaksi keuangan tunai maupun pinjaman lainnya guys. Yang selanjutnya itu lembaga penjaman simpanan, di mana yaitu institut keuangan yang memberikan layanan peminjaman dan penyimpanan dana kepada masyarakat. Ya, selanjutnya itu kegiatan usaha bank meliputi yang pertama tadi pengumpulan dana, selanjutnya itu penyaluran dana, dan terakhir itu layanan jasa perbankan lainnya. Untuk pengertian penyimpanan dana, penyaluran dana tadi sudah saya jelaskan di atas tadi guys. Selanjutnya yaitu macam-macam lembaga keuangan non bank dan perbedaan dengan lembaga keuangan bank gitu. Untuk contohnya sendiri, lembaga bank tersebut yaitu bank komersial ya, seperti bank Amerika, bank lainnya gitu guys. Yang selanjutnya itu bank sentral seperti bank Eropa dan lain-lain sebagainya. Contohnya bank investasi, di mana bank ini dipergunakan untuk menyimpan uang untuk berinvestasi guys. Contohnya seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Selanjutnya itu bank koperasi, misalnya Credit Suisse, Credit Suisse, dan lain-lainnya guys. Soalnya itu contoh lembaga non bank, dimana contohnya itu perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan manajemen investasi, dan koperasi kredit. Perbedaan lembaga keuangan non bank dengan lembaga keuangan bank terletak pada jenis produk atau jasa yang disediakan guys. Lembaga keuangan non bank lebih fokus pada jenis produk atau jasa tertentu, seperti pembiayaan, asuransi, atau pasar modal. Sedangkan lembaga keuangan bank menyediakan berbagai macam produk atau jasa perbankannya guys. Mungkin sekian dulu dari saya, penjelasan dari saya. Jika ada salah dan jangan mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.